Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku segera mencari tahu penyebab terjadi deflasi. Mendak menyebut deflasi belum tentu akibat menurunnya daya beli masyarakat. Menurut Mendak, kondisi deflasi perlu kajian lebih lanjut apakah pengaruh daya beli masyarakat atau karena suplai barang kebutuhan banyak hingga harga terlalu murah. Sebelumnya, BPS mengumumkan deflasi kembali terjadi di September 2024. Karena terus terang memang kalau inflasi itu naik ya, itu kita cepat bisa atasi sebetulnya. Karena ada bupati, ada wali kota, ada anggaran APBD dari dana yang tidak terduga kan, bisa gitu. Tapi kalau harga terlalu murah, nah kalau saya ngomong terlalu murah pasti saya dibeli lagi nih. Cabai terlalu murah. Misalnya patokan kita 40.000 di pasar cuma 15.000, itu langsung bangkrut petaninya. Gitu. Nah ini memang ada beberapa yang terlalu murah. Apakah itu terkait dengan daya beli? Saya kira kalau saya keliling ke pasar-pasar, memang yang nampak itu karena peralihan musim dulu ya. Dulu kan hujan, habis itu enggak gitu, sehingga panennya itu sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut deflasi kembali terjadi di September 2024. Namun PLT Ketua BPS menyebut perlu kajian mendalam apakah ada kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli. Badan Pusat Statistik menyebut deflasi kembali terjadi di September 2024. Deflasi yang terjadi 5 bulan terakhir disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi September 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perlu dilakukan studi mendalam apakah ada kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli. Daya beli masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen, direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penurunan daya beli terjadi hampir di semua negara. Erlangga tegaskan pemerintah siapkan berbagai program untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kami kutip dari Harian Kompas hari ini. Erlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian menyatakan karena COVID-19 hampir semua negara mengalami penurunan daya beli masyarakatnya. Kita sekarang mendorong peningkatan daya beli dengan berbagai program pemerintah yang menjaga agar aspiring middle class tidak turun dengan beberapa bantalan. Erlangga juga menyebut pemerintah juga memberi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP 100% untuk pembelian properti di bawah 2 miliar rupiah. Ada juga PPNDTP untuk motor listrik yang harganya 7 juta rupiah. Sementara itu, kalangan pengusaha menyebut deflasi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat turun. Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo juga menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang, sehingga daya beli masyarakat tidak merata. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah
iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik mencatat, deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Mei di angka minus 0,03%, lalu Juni minus 0,08%, Juli di angka minus 0,18%, lalu Agustus di angka minus 0,03%, dan September di angka minus 0,12%. BPS juga mencatat ada penurunan kelas menengah dalam 5 tahun terakhir. 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa, atau 21,45% dari populasi. Lalu 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa, atau 19,82% dari populasi. Lalu 2024 berada di angka 47,85 juta jiwa, atau 17,13% dari populasi. Di sisi lain, Kemenaker menyebut ada peningkatan PHK di tahun 2024. Pekerja yang terkena dampak PHK bulan Januari hingga September 2024 berada di angka 52.993. Sementara di tahun 2023, jumlahnya 42.277 pekerja. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab deflasi berturut-turut sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.